Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisha Puspitasari dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi konseling bioforestik. Nah, konseling bioforestik ini adalah pendekatan konseling yang menggunakan prinsip-prinsip belajar untuk membantu individu mengubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang lebih positif. Nah, menurut Skinner, menekankan bahwa perilaku manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, menurut Skinner, perilaku manusia terbentuk karena adanya hubungan sebab akibat antara stimulus dari lingkungan dan respon individu. Pengkondisian terapi dalam operan teknik yang digunakan untuk membentuk perilaku baru dan mengurangi perilaku yang maladaptif itu yang pertama, penguatan positif, di mana pemberian hadiah atau imbalan setelah muncul perilaku yang diinginkan agar perilaku tersebut meningkat dan terulang kembali. Contohnya itu guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin mengerjakan tugas. Yang kedua itu penguatan negatif, menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan agar perilaku meningkat. Contohnya itu bunyi alarm mobil berhenti ketika seseorang ini memakai sabuk pengaman. Dan ketiga itu hukuman adalah pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya itu siswa ini diberi teguran karena selalu melanggar aturan sekolah. Dan yang keempat itu pemusnahan, di mana adalah menghilangkan penguatan pada perilaku yang tidak diinginkan sehingga perilaku tersebut lama kelamaan ini menghilang. Contohnya itu orang tua ini mengabaikan anak yang menangis untuk mencari perhatian. Dan tokoh Pavlov ini dikenal melalui teori pengkondisian klasik, di mana dalam eksperimennya itu dengan anjing. Nah, Pavlov juga menemukan bahwa anjing dapat mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar atau melihat tanda-tanda makanan. Nah, penelitian Pavlov ini menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui hubungan antara stimulus dan respon. Dan pengkondisian klasik dalam terapi perilaku ada empat pengkondisian, di mana desensitisasi sistematis. Nah, desensitisasi sistematis ini adalah teknik untuk mengatasi kecemasan atau fobia dengan cara menghadapkan klien secara bertahap pada situasi yang ditakuti sambil melakukan relaksasi. Nah, yang kedua itu konfrontasi terkendali. Konfrontasi terkendali ini adalah teknik menghadapkan klien secara langsung pada situasi yang menakutkan agar klien dapat mengatasi rasa takutnya. Ada yang ketiga itu pemodelan partisipatif, di mana adalah teknik ini ketika konselor atau terapis memperagakan perilaku tertentu, lalu klien diminta untuk menirukannya secara langsung. Dan pembalikan emosional. Nah, di sini tekniknya itu membantu klien menghubungkan stimulus yang menakutkan dengan respon yang menyenangkan sehingga rasa takutnya itu berkurang. Dan tokoh Albert Bandura ini terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Nah, menurut Bandura itu manusia belajar melalui observasi dan imitasi terhadap perilaku orang lain, di mana pembelajaran observasional ini adalah proses dengan mengamati perilaku orang lain lalu menirunya. Nah, teori kognisi sosial adalah menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor kognitif, lingkungan, dan pengalaman sosial. Nah, adapun efikasi diri, di sini efikasi diri adalah keyakinan terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam situasi tertentu. Nah, adapun model ABC dalam konseling bioforestik itu, A itu antisiden pemicu. Nah, kondisi ini atau situasi yang muncul sebelum perilaku terjadi dan menjadi pemicu perilaku. B itu behavior, perilaku, di mana perilaku menjadi fokus pada perubahan baik tindakan nyata, pikiran, emosi maupun keyakinan individu. Nah, C itu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah akibat setelah terjadinya yang memengaruhi kemungkinan perilaku tersebut terulang kembali. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan materi yang saya pahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.